Kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa maksud dari persamaan ini yang Bapak kotak hijau? Ada? Kalau tidak ada, nanti Bapak coba jelaskan lagi ya. Dari persamaan ini, Bapak mau mencari yang namanya P misalnya. P itu ada yang ingat apa itu P? Kalau misalnya Bapak ngomongin masalah tegangan listrik, arus listrik, nanti ketemulah yang namanya P. P itu apa kira-kira? Daya listrik ya, Pak? Nah, ya. Good. Jadi untuk P, itu kan yang kita tahu di pelajaran sebelumnya yang udah dibahas sama Bu Riza ya. P sama dengan V kali I. Betul atau enggak? Iya, Pak. Ya. Kalau untuk di kasus transformator, itu bisa ditulis, berarti P sama dengan P primer. Jadi S itu sekunder, P itu primer ya. Nah, berarti Bapak bisa uraikan menjadi seperti ini. Vs dikali dengan Is akan sama dengan Vp dikali dengan Ip. Oke, jadi kalau seperti ini, Bapak mau coba bentuk seperti ini lagi ya. Jadi bentuknya adalah Vp per Vs. Berarti bisa Bapak tuliskan dengan Is per Ip akan sama dengan Vp per Vs. Jadi kenapa bisa bentuk kayak gini? Karena tadi ini Bapak kedua ruas Bapak bagi dengan yang namanya apa? Yang dibagi dengan Vs dan dibagi dengan IP. Kedua ruasnya, sehingga Vs-nya jadi ke sini, IP-nya jadi ke sini. Ya, sehingga nanti menghasilkan persamaan yang Bapak kotak hijau ini, yaitu dari persamaan ini berarti bisa digabung, ya. Ini persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, berarti bisa menghasilkan persamaan yang namanya Vp per Vs sama dengan Np per Ns akan sama dengan juga dengan Is Ip. Gitu. Ini Bapak kotakin warna kuning aja. Nah, ini dia hasil akhirnya dari persamaan transformator. Nah, sampai ini ada yang mau ditanyakan dulu? Kira-kira? Oh, Siap, belum tidak, ya. Pak. Nah, kira-kira kalau misalnya bahas mengenai transformator ya, ini tadi pertama adalah persamaan. Yang kedua, Bapak mau membahas mengenai jenis transformator. Jadi kalau untuk jenis dari trafo ini ada 2.
Kira-kira ada yang bisa nebak nggak dua jenis tersebut? Suara Bapak jelas atau tidak? Gak tahu, Pak. Nggak tahu. Jelas Jelas, ya? Pak. Jelas. Oke, kalau nggak tahu, yang pertama adalah ini. Contoh dari gambar tersebut. Yaitu, Bapak tulis warna biru aja ya. Ini masuk ke jenis yang pertama, yaitu transformator. Step up. Ya. Jadi, kenapa Bapak bilang ini merupakan contoh dari trafo step up? Apa buktinya? Nih, buktinya adalah yang Bapak ini. Nah, ini kan ada lilitan. Lilitannya kira-kira bisa nebak nggak? Ini ada berapa buah lilitan? Ada 3 deh kayaknya, Pak. 4. Ada 1, 2, 3, 4. 4. Nah, iya. Berarti bisa dibilang adalah NP-nya sama dengan 4 lilitan. Bapak tulis 4 aja ya. Oke, kalau untuk sekundarinya kira-kira berapa? 12 ya, Pak. 12. Coba ya. 12. Berapa? 11, 12? 11, Pak. 11. 11. 11. Coba kita lihat dari buku aslinya aja ya. Ayo berapa? NF adalah 12. Jadi kenapa 12? Tadi kan Bapak bilang bahwa yang dihitung itu mulai dari sini. Kan? Ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi bisa ditulis adalah NS-nya sama dengan 12. Nah, 4 sama 12 gedean mana? Gedean 12, Pak. 12. Gedean 12 ya. Ya. Berarti lilitan di sebelah kanan, di sekunder, itu 3 kalinya dari primernya. Paham kan ya maksudnya 3 kalinya ya? Jadi kalau misalnya Bapak buat perbandingan, NP banding sama NS, 4 banding sama 12. Berapa kira-kira? 3, Pak. 1 banding dengan 3 ya. Gitu. Oke, good. Nah, ini jadi ini bisa dibilang step up karena tadi NP-nya itu lebih kecil daripada NS. Bisa dibilang berarti kalau untuk transformator step up ini ada 3 kondisi, yaitu di mana pertama NP-nya kurang dari NS. IP-nya itu harus lebih besar daripada IS. Kenapa? Karena ini ya, kan tadi kan VP sama VS itu sebanding dengan NP dan NS. Tapi sedangkan kalau IS dan IP itu kebalikannya. Ya, di sini kan primer, tapi di sini sekunder. Ini sekunder, ini primer. Nah, kalau untuk jenis kedua itu ada yang namanya transformator. Apa kira-kira? Lawannya dari up itu apa? Kalau up kan naik, lawannya naik apa kira-kira? Turun. Turun. Nah, turun bahasa Inggrisnya apa? Down. Down. Oke, jadi Down ya, Pak. satu lagi adalah transformator Down. step down. Nah, kalau untuk transformator step down ini kebalikan dari step up. Sama misalnya ada coil nih, ada lilitan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Set. Gini ya, kurang lebih ya. Dan kalau di sebelah sekundernya itu cuma ada 4. Sebenarnya nggak cuma 4, nggak cuma kalau untuk lilitan ya. Kalau di penggunaan sehari-harinya itu nggak cuma 4, nggak cuma 3 gitu, tapi banyak, bisa nyampe ratusan bahkan ribuan. Jadi kebalikan dari ini nih. Lilitan primernya lebih banyak daripada sekunder. Tegangan inputnya itu juga dia lebih besar. Dan IP dan IS-nya ya, ini seperti ini. Ketiga itu mengenai masalah efisiensi.